ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum min zawjiha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innahu kana 'alaikum raqiba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat indah ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam Allah tetap mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju terang benderang sampai di dunia Islam. Kali ini saya ingin membawakan tema yaitu menuntut ilmu. Kenapa? Bagi seorang siswa, bagi seorang anak pelajar, anak kecil sampai kita tua, itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena sabda Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi dari hadis itu menerangkan bahwa kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi seorang muslim, seorang manusia lah wajib untuk menuntut ilmu. Kenapa? Agar harkat martabat seorang itu akan lebih ditinggikan. Karena Allah pernah berfirman, apabila kalian menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, dan dari itu pula ada hadis ada pepatah menerangkan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Banyak orang menafsirkan itu untuk menuntut ilmu di negeri Cina. Bukan, yaitu karena menuntut ilmu itu di daerah yang jauh dari tempat kalian tinggal. Contohnya, kalian tempat di sini, terus menuntut ilmu dari luar negeri. Itulah dari maksudnya itu, dari yang jauh jarak lo kalian. Nah, jadi ada hadis yang menerangkan yang intinya yaitu tuntutlah ilmu dari kecil sampai ke liang lahat. Intinya itu. Jadi maka tuntutlah ilmu kalau kalian itu dari kecil, dari balita kalian lahir sampai lo kalian masuk liang lahat, itulah menuntut ilmu. Terserah dari ilmu segi apapun, dari segi agama, terus non agama. Contohnya yang agama Islam, akidah, terus sirah dan lain-lain. Dan juga yang lain, contoh yang ilmu yang lain, biologi, matematika, fisika. Matematika itu kita pelajari lah agar kita tidak terbelakang oleh kemajuan saat ini. Karena jangan sampai kita terbelakang oleh negara-negara yang lain. Saya pernah membaca buku yaitu cara belajar orang Yahudi. Dalam isinya buku tersebut sangat memaknai seorang Yahudi cara belajar, terus keturunan Yahudi bagaimana ingin kecerdasan otaknya. Nah, dari itu saya bisa mengambil hikmahnya dari buku tersebut. Pertama, cara belajar orang Yahudi itu pertama tempatnya dekat air agar otaknya itu encer, bukan membeku. Dan yang kedua itu jangan belajar di perpustakaan. Karena apa? Belajar di perpustakaan itu tempat buku, bukan untuk tempat membaca. Ketika suka bertanya sama guru. Nah, orang Yahudi itu
suka bertanya tapi malu kalau tidak bertanya akan mendapatkan hukum. Kebalikan di Indonesia apa? Kalau nggak tanya dan tidak tanya sama aja. Dan kalau tanya itu malu, kalau tidak tanya menganggap itu udah pinter. Ya kan? Bener. Yang keempat, jantan tahu nggak egonya orang Yahudi berapa? Paling sedikit itu 144. Coba bayangkan. Paling bawah, Janus kan imajinasinya orang Yahudi itu sangat kuat. Nah, tahu kan kenapa orang Yahudi itu cerdas? Dia itu dari kecil itu udah dilatih dari masih di kandung sampai dia lahir itu dididik dengan kecerdasan otaknya. Tahu kenapa? Orang tua yang punya anak kalau bodoh itu malu. Dan dia itu malu sekali kalau anaknya bodoh. Maka dengan kebodohan tersebut orang tua itu mendukung anaknya untuk cerdas. Contohnya dari mulai menjaga stamina, makanan, belajarnya, dia itu dilatih dari kecil sampai dia tinggi. Dan tahu nggak, 1 tahun sampai 6 tahun itu diwajibkan untuk belajar. Contohnya berbagai bahasa Arab dan bahasa Inggris itu diwajibkan untuk belajar. Nah, dari umur 7 sampai 12 itu harus mempunyai produk-produk yang dari imajinasinya sendiri. Contohnya kayak Albert Einstein nemu yaitu Facebook, Google, bom atom, dan lain-lain. Contohnya itu dia menciptakan imajinasi sendiri, terus karena pemerintah mendukung jadinya itu bisa menciptakan. Dari tersebut maka dapat diambil kesimpulannya, pertama, jangan terbelakang oleh ilmu dari ilmu segi apapun. Ketiga, tutuplah ilmu dari kecil sampai kita besar, sampai kita nenek, tetaplah nuntut ilmu. Nah, jangan kita terkalahkan oleh Yahudi yang cerdasan otak itu melebihi kita sendiri. Demikian dari saya. Apabila dari kata pepatah, saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cerdaskanlah umat muslim yang ada di dunia ini. Ya Allah, bebaskanlah tanah Palestina yang sekarang dijajah oleh orang Yahudi. Ya Allah, suatu saat nanti ada pemuda-pemudi muslim menjadi pemimpin umat dunia ini yang bisa membebaskan penjajahan dari orang Yahudi. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah umat muslim ini menjadi umat yang tidak terbelakang oleh umat yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.